Merhaba Kak Daslar. Baik, untuk di video kali ini kita akan bahas tentang percakapan yang berkaitan dengan aktivitas. Aktivitas yang sedang dilakukan, yang akan dilakukan, dan yang sedang atau yang telah dilakukan. Oke, kira-kira bagaimana cara pengucapannya? Kita mulai Hadi Shalom. Oke, apa yang sedang dilakukan? Sedang dilakukan artinya kalau dalam bahasa grammar itu simbiki zaman. Penggunaannya itu selalu menggunakan kata ior. Biar mudah kita menggunakan pensil ya. Oke, di sini si Murad bertanya kepada Aisyah, Aisyah lagi apa? Aisyah ne orsun. Ne itu kata tanya yang bermakna apa? Terus di sini ada yap. Yap itu bermakna aktivitas yang dikerjakan atau yang sedang dikerjakan. Yap. Yapior. Ior itu adalah imbuhan yang digunakan untuk sindiki zaman. Jadi kalau menanyakan yang sedang dikerjakan atau ingin menjelaskan saya mengerjakan apa, bisa menggunakan ior. Kemudian ditambah sun. Sun ini adalah kata subjek yang ingin kita tanyakan. Misalkan Aisyah sedang apa? Artinya kamu sedang apa? Neapior sun gitu. Kalau mau bertanya kita sedang apa? Neapiorus gitu. Tinggal diubah aja kalimat di sini. Kemudian si Aisyah itu kemudian menjawab, saya sedang belajar. Bendar calisyorum. Nah, sebenarnya bisa juga calisyorum. Saya sedang belajar, tapi untuk lebih spesifik adalah belajar pelajaran. Jadi ditambahlah ders. Jadi pelajaran, cales itu belajar, ior. Nah, ini sama ya untuk imbuhan kata sedang, dan itu adalah saya. Cales ini belajar. Oke, jadi bacanya saya sedang belajar. Nah, kemudian dia menjelaskan karena besok ada ujian. Nah, ada itu bahasa Turkinya var. Nah, ya, var. Sedangkan yarın itu bermakna besok, sınavı itu ujian. Besok ada ujian. Kamu? Kemudian Murad menjawab, aku mau pergi dengan teman-temanku. Arkadaşlarım lah gitmek istiyorum. Nah, arkadas itu artinya teman. Kemudian lar itu bermakna plural. Jadi temannya banyak. Jadi teman-teman. Im itu saya. La atau kepunyaannya. Jadi teman-teman saya, teman-temanku. Kemudian la itu dengan. Gitmek ini adalah kata kerja dasarnya, yaitu gitmek pergi. Kemudian istiyorum itu artinya ingin. Nah, kenapa isti itu selalu disandingkan dengan yorum? Karena memang keinginan itu sedang terjadi saat itu, jadi menggunakan istiorum. Istior, kemudian ditambah itu adalah saya. Jadi bacanya saya sedang ingin pergi dengan teman-temanku. Nah, kemudian Murad menjawab kolegial sin. Kolegial sin diperuntukkan untuk Aisyah yang sedang ada ujian. Jadi semoga ujiannya dimudahkan, dilancarkan. Kemudian Aisyah menjawab, tesyukurlar, kamu juga sende. D ini artinya juga. Gunler, semoga harimu menyenangkan. Nah, jadi seperti ini untuk percakapan sederhana sehari-harinya yang sering digunakan. Kita hapus. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, slide berikutnya itu tentang akan. Akan itu dalam bahasa grammar itu gelecek zaman. Gelecek zaman selalu menggunakan kata ajak. Jadi yap itu kata dasarnya, kata kerjanya. Ajak ini adalah imbuhan untuk gelecek zaman atau akan ya. Sin itu adalah subjeknya. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian Aisyah menjawab ini dengan kalimat yang sama biar memudahkan untuk mengenal perbedaannya. Dia tetap menggunakan kata kerja cales mak, kemudian ditambahkan kata ajak dan ditambahkan imbuhan im. Kok ada perbedaan, yang ini menggunakan k, yang ini menggunakan yumoshage? Karena di sini teman-teman lihat imbuhan subjeknya itu menggunakan huruf s di depan. Kemudian kalau yang imbuhan aku itu menggunakan imbuhan vokal i. Nah, bedanya ini konsonan, huruf mati, yang ini huruf vokal. Jadi kalau huruf konsonan dia tetap tidak berubah, tetap menggunakan huruf k. Tapi kalau menggunakan vokal maka dihaluskan. Jadi k-nya diganti dengan yumusyak g. Jadi cales sajaun.
Nah, untuk lebih fluent atau lebih lancar, atau biasa orang Turki ngomongnya cepat, mereka akan mengatakan cale sajam. Jadi nggak ada terdengar i-nya, tapi maksudnya cale sajam. Jadi teman-teman juga bisa mengatakan cale sajam. Oke, ini kurang lebih yang lainnya sama dengan penjelasan di slide sebelumnya. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Ya, apa yang telah dilakukan. Jadi dalam grammar untuk sesuatu yang telah lampau itu namanya geçmiş zaman atau sesuatu yang sudah dikerjakan. Nah, bedanya adalah tadi ior terus ajak. Nah, yang ini langsung menggunakan t. Nah, jadi lebih simple lagi. Yaptın. Nah, in ini adalah imbuhan subjeknya. Nanti untuk teman-teman yang pingin, aduh saya bingung nih untuk meletakkan kata subjeknya digabung dengan kata kerjanya, emang itu perlu belajar di bagian grammarnya terlebih dahulu. Tapi untuk menyederhanakannya biar mudah teman-teman mengingatnya, kalau teman-teman ingin mengucapkan apa yang kamu lakukan, yang sudah kamu lakukan, ne yaptın, apa yang kamu lakukan. Nah, kemudian Aisyah menjawab, saya sudah belajar karena kemarin ada ujian. Nah, kalau tadi itu yaren artinya besok, yang ini karena sudah lampau jadi dia pakai dun. Dun itu artinya kemarin, bar itu ada ya. Nah, di sini dia menjawabnya tetap menggunakan t dan imbuhan im. Im itu adalah saya. Saya telah belajar kemarin karena ada ujian. Kamu, nah, yang lainnya itu penjelasannya kurang lebih sama seperti itu ya. Oke, untuk penjelasan terkait dengan aktivitas kurang lebih seperti ini teman-teman yang ingin mendalami lebih dalam lagi terkait bagaimana cara menggunakan penggunaan grammarnya, imbuhan ior dengan subjeknya, ajak dengan subjeknya, terus geçmiş zaman ya dengan subjeknya. Teman-teman memang harus belajar grammarnya, jadi nanti akan kita perdalam. Oke, kita akan lanjut untuk di video selanjutnya, so jangan kemana-mana, saya tunggu di video selanjutnya, bye-bye.